kemarin aku mengalami insiden, yaitu videoku kurang lengkap ya. Sebenarnya lengkapnya sih nggak terjadi ya. Let's start. Kali ini aku membahas tentang fanservice dan hubungannya dengan Kamen Rider Gachard episode 33. Sebentar nih. Ini disclaimer terlebih dahulu karena ini sifatnya no cut, no edit. Jadi pure itu adalah penjelasan dari prediksi my perspektif dan juga pandangan aku sendiri. Kalau nanti di akhir itu ada prediksi-prediksi ke depan tentang series Kamen Rider Gachard episode 33. Jadi bisa kalian kritisi apa yang aku jelasin di video kali ini. Sebentar aku cek dulu. Nah, aman. Oke, aman. Oh ya, yang pertama di episode 33 itu mengandalkan namanya fan service. Kita kalau bisa fan service misalnya kalau di Tokusatsu apalagi di Kamen Rider itu kita bisa melihat oh itu Kuga, oh itu Akito, oh itu Faiz, oh Blade, oke gitu. Gembira sekali, ada mengembalikan nostalgianya ya kan. Jadi kemarin sebelum aku lanjutkan penjelasanku, kemarin aku nonton YouTube ya kan, ke YouTube itu dari YouTube ngantur. Nah itu aku sedikit belajar lah, sedikit ada sedikit aku kontras sedikit lah, tapi ada pro-nya sekali. Nah gue yang dapatkan sini, apakah ini aku lanjutkan lagi ya, apakah episode 33 ini bagus banget dan terbaik, gokil? Nah untuk masalah seperti itu, nah seperti ini. Jadi yang ku permasalahan di sini adalah episode 33 ini sangat terkait dengan fan service. Tapi apa menjadi masalah besar bagi untuk episode 33? Tidak ada masalah besar. Masalahnya itu bukan di menaruh ke fan service-nya, tapi ke konsep ceritanya, konsep yang dihadirkan kepada Kamen Rider tuh masuk dalam situ tuh mau ngapain begitu. Nah, fan service itu mengandalkan tidak hanya mengandalkan nostalgia saja, tapi mengandalkan kriteria dalam misalnya tubuh kita atau mengandalkan namanya senjata atau mengandalkan yang lainnya sebut tadi, tidak mengandalkan nostalgia, itu mengandalkan yang lain-lain juga. Contohnya kemarin aku sempat bilang ya, kalau Kamen Rider Legend itu adalah fan service. Sebenarnya Kamen Rider Legend itu bukan fan service, melainkan sebuah tokoh Kamen Rider yang sudah disediakan di series Kamen Rider Gachard. Lalu apa fan service-nya? Fan service-nya itu adalah change form untuk Kamen Rider Legend. Di situ ada change form-nya Georges, Uga, Akito, Ryuki, Dors, dan lain sebagainya. Apakah change form itu merugikan ceritanya? Tidak. Apakah action yang dihadirkan itu merugikan ceritanya? Tidak. Makanya kemarin aku di episode 33 memberikan skor atau final skor 7,8 per 10. Ya kan? Ada poin penting, ada kontra dari itu. Kenapa kok ada kasin yang itu tidak menyerang warga, tapi menyerang Kamen Rider? Padahal lebih seru lagi, lebih epic lagi menyerang warga-warganya, jauh lebih matang, jauh lebih epic, jauh lebih menegangkan, gregetnya dapat, intensnya dapat, dan itu merasakan namanya kualitas film itu dapat banget, chaos itu dapat banget, chaosnya tuh ada.
Sebenarnya referensinya aku mau ikut lagi di YouTube ya kan. YouTube itu mengatakan ke Kamen Rider Double, seriesnya Kamen Rider Double. Gue tahu, gue nggak nonton, tapi gue tahu image-nya atau shots-nya. Gue tahu karena mirip sekali tentang Kamen Rider Double. Nah, di Double itu nggak mengandalkan kelebihan aja, tapi mengandalkan kekurangan aja. Makanya setiap series tidak ada kelebihan aja, ya kan? Tokusatsu pasti ada kekurangannya. Sebentar. Ya. Dan tokusatsu pasti ya itulah ya. Sebentar. Oke. Ya tokusatsu itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada yang paling memorable, ada enggak. Nah, makanya sebelum kita masuk ke fan service dalam episode 33 lebih lengkapnya lagi, aku mau dulu film yang bagus apa, film yang jelek itu gimana. Kalau filmnya bagus, kalau film yang mengandalkan individu, jadi impact-nya tuh apa, impact individu. Jadi impact terhadap individu, ya kan. Jadi saya jelaskan lagi ya. Bentar, impact itu adalah kena gak kepada diri sendiri. Film itu tuh kena gak? Kemarin di episode 33 itu kena sekali actionnya, kehadiran Kamen Rider Zen, kehadiran Kamen Rider Legend, kehadiran Clear Eternal, terus Dakiva itu kena banget. Tapi apakah itu pengaruhi ke ceritanya? Enggak. Ceritanya tuh beda lagi. Makanya kita masuk ke poin kedua adalah film yang dikategorikan luar biasa, lalu film yang harus mengacak-acak ya kan, macak-acak hati, macak-acak otak, macak pikiran, macak-acak gimana ya suasana. Dan ini loh bagus banget, ini loh keren banget. Tidaknya skala itu, tidaknya itu, tapi makanya kan mengandalkan namanya. Oh, jadi ini masa ada emosional, ada intas, ada gimana, begitu. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Jadi film yang itu merubah perfilman berikutnya. Apakah Gachat ini bisa merubah series ke setelah Gachat? Menurutku tidak. Karena beda konsep, beda cerita, beda faktor-faktor lainnya. Makanya kalau kalian lihat di series Kamen Rider Kids itu bisa merubah di Kamen Rider Rookie. Tapi tetap Rookie nggak bisa merubah perfilman di Kids ya kan, karena sama-sama Battle Royale, tapi lebih kena impactnya ke Kids karena ada satu game sini itu diperkenalkannya itu bukan di Rookie tapi di X8 ya kan. X8 kan game dan juga rumah sakit kan. Nah, game ini ditunjukkan lagi ke Kids. Nah, itu konsepnya tuh diperhatikan. Kok di Gachat itu adalah Kemi dan kartu ya kan. Kemi, kartu, dan juga para rider terdahulu. Makanya itu ada isi nostalgianya. Nah, kalau fan service itu mengandalkan namanya cerita yang di dalamnya itu ada bumbu, ya kan, ada bumbu. Bumbu itu adalah sebuah fan service yang sangat-sangat ikonik, fan service sangat nostalgia, sangat-sangat enak dipandang, sangat oh ini loh fan service. Tapi dengan eksekusi yang begitu menarik, eksekusi yang begitu lengkap, imersif, melengkapi dengan ceritanya, tidak terpisah. Di sini ada fan service yang luar biasanya matang sekali. Di sisi lain ceritanya, konsep ceritanya itu tidak disinggung lebih dalam lagi, tidak dikulik-kulik lagi, kayak dipisah aja, kayak berasa kayak apa gimana ya, fan service tapi filler. Nah, untuk masalah filler kita bedakan lagi nih, ya kan? Kemarin itu ini konsep di AR ya, itu AR itu kan, itu bahwa fan service itu filler loh. Hah? Fan service itu filler? Dari mana kalau misalnya fan service itu filler? Fan service itu menghadirkan konsep-konsep yang dibawakan kembali di masa sekarang. Jadi rasa dia dapat, rasa keunikannya dapat sekali. Itu keunikan adalah fan service yang disebut. Nah itu. Nah kembali ke fan service yang ada dalam
episode 33. Mana yang buruk, mana yang baik, mana yang pertengah-tengah, mana yang ya tengah. Kalau yang buruk sudah menghadirkan Kamen Rider Zen. Dia mempromosikan, bukan menghadirkan kembali, namanya fan service. Kalau mempromosikan, anggap aja cerita yang berjalan itu harus mempromosikan dalam di situ. Tidak boleh mempromosikan dengan ceritanya itu dipisah. Jadi bisa, tadi itu kayak terpisah. Harusnya tuh disambung jadi satu. Nah itu. Terus ini, ketika Hotaru Chinose disemangati oleh warga-warganya, kalimat seperti itu warganya, ya kan seharusnya arca yang tersebut tuh tidak boleh seperti itu. Ya maksudnya tuh pas kejadian tersebut sih seharusnya para kasin ya, semua para prajurit kasin itu seharusnya menyerang warga-warga tersebut, lebih menegangkan dikit gitu loh, ya kan. Terus itu si Hotaru Chinose ini menghajar semuanya sampai kewalahan si Hotaru Chinose dihajar oleh Kamen Rider Eternal sama Kamen Rider Kiva. Nah selepas itu mereka berdua ini datanglah Kamen Rider Legend secara elegan, indah, epic banget itu. Yang itu seperti itu. Apa mungkin aku terlalu ekspektasi tinggi ya? Enggak. Gue enggak terlalu ekspektasi tinggi. Gue tuh ekspektasinya seperti itu, sesuainya seperti itu. Jadi ekspektasi tinggi itu adalah ekspektasi yang menurutku ya lebih tinggi aja. Jadi sebelum itu datang Legend ya kan, tuh tinggi banget dulu kan. Terus apa kejadiannya seperti itu, ada Legend tuh tinggi banget. Nah ini pas. Nah ekspektasi ini pas sekali, tapi dihadirkan di episode 33 itu tidak seperti apa yang aku duga-duga, apa yang aku pikirkan, apa yang aku asumsikan. Jadi berbeda yang di nyata, kalau di seriesnya begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, konsep yang dilakukan oleh Dak Gigis dan 100 Doga Kamen dan Senja Super itu nggak masuk, terlalu maksa. Dak Gigis memiliki supernya milik Legend, Kamen Rider Legend itu maksa sekali, maksa lah pokoknya. Alas kurang bisa tonton dengan menarik lah, maksa, pokoknya maksa banget lah. Terus ini, apakah ada ketergantungan fanservice-nya dalam episode 33? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Oh, kenapa kok tidak? Iya, karena menghadirkan action yang luar biasa dari Bapak Koji Sakamoto. Ya kan? Karena bisa menghadirkan namanya visual yang keren, visual efek keren, sound design, sound efek yang keren. Terus apa lagi yang menghadirkan apa lagi? Ini ada practical effect yang begitu berledakan-ledakan ya kan, tuh keren banget. Nah fan service-nya tuh diliputi dengan seperti itu. Secara world building tidak ada world building yang begitu imersif, kosong aja di situ. Ini kosong, ini warga-warga. Jadi harusnya kalau misalnya menyaksikan sebetulnya ada semua. Nah kalau nggak ada semua, berarti warga-warga ini yang nggak usah didapatkan semua begitu. Jadi masuk untuk juga sih. Apakah ini episode gokil, terbaik, keren, abis gitu, ya kan? Jadi begini ya, gue tuh marah-marah ini karena gue tuh kesel sama orang-orang mengajukan fan service kalau ceritanya tuh kurang yang imersif, melengkapi, kurang enak dilihat, kurang dipandang. Jadi oke ceritanya berlanjut, ini ceritanya berlanjut ya di episode 33 tuh ceritanya berlanjut, tapi dipotong sama fan service. Jadi enggak apa ya, enggak digabung, enggak dibumbui sama fan service yang begitu unik, enggak begitu keren, gokil, enggak begitu. Jadi cuma begitulah ya. Terus ketika melihat Kamen Rider Legend itu menjadi transform atau kemalakan di video sebelumnya tuh cepet kan. Ketika aku lihat kembali itu ternyata pas posisinya. Tapi ada beberapa yang kurang pas. Nah tuh kurang pas, kurang berasa ikonik lah. Nah paling ikonik mungkin di Blade, Kamen Blade, terus Kuga, Akito, Faiz itu sangat keren, fantastik ya kan. Tapi yang lainnya enggak. DO, yang aku DO paling keren sih. Cuma finisher doang dan keren. Nah, terus kemudian kan debut dari Legendary Legend, Kamen Rider
Legendary Legend atau final form dari Kamen Rider Legend itu fight-nya adalah minggu depan atau minggu besok lah. Itu sangat-sangat uh, filler. Minggu besok atau filler sih. Minggu besok aku akan menjelaskan tentang filler ya kan. Nggak jelaskan sekarang, nggak jelaskan sama sekali filler itu apa. Ada filler, nanti video di 34 aja kan. Itu sih. Terus kalau gacor, Osaka kan kalah kan. Nah, kalau misalnya Gacat itu menang melawan Dakiva, melawan Eternal, melawan Duel melawan Munseberu sih, sama Favarat sama Kamen Rider Favarat sih. Itu beda kok, beda Kamen Rider, tapi sama ya kan. Nah, kalau bisa mengalahkan semuanya berarti kuat dong si Gacat ini, Platina Gacat ini. Ya kuat. Ngapain membutuhkan Kamen Rider Legend? Kenapa? Karena titik yang harus kita pergunakan itu satu sia-sia aja di mini seriesnya. Kita masukkan aja di situ, buat bumbunya, fan service-nya lebih keren lagi. Menurutku yang paling keren itu adalah mini seriesnya. Itu meskipun tolol, tapi keren, menarik. Kalau sini bukan menarik lagi, sudah kayak begitulah ya. Menariknya tuh ada, tapi kurang imersif terhadap konsep ceritanya. Untuk filenya cuma begitu doang, cuma Kloto doang yang berjalan, Atropos nggak berjalan dengan mulus ya kan. Itulah, tidak ada namanya konsep ceritanya dengan jalannya cerita, dengan fan service itu tidak berjalan dengan baik. Apakah sudah ada namanya Rin Fujita yang masalah ya? Coba berkomenan ya kalau masalah Rin Fujita itu yang anak kecil yang tolong dia menyemangati si Kamen Rider Gacat ya kan. Itu nggak apa-apa, tapi jangan ada warga-warga menyemangati Kamen Rider tersebut. Lo nonton kayak festival, kayak nonton stage show ya kan, Kamen Rider secara langsung, kurang berasa impactnya. Ada cara impact itu apakah bagus atau jelek? Menurutku bagus jeleknya itu tergantung kalian sendiri. Kalian sendiri yang menilai, bukan review dari orang lain. Nah, review itu cuman lo review bagus. Apakah selalu bagus? Menurutmu tidak bagus ya? Itu sesuai perspektif dirimu sendiri ya kan. Aku tuh ya menyampingkan fans Kamen Rider Legend. Jadi kalau dari sisi filmnya, sinematografi, buset 33, cakep, keren, oke, no debat. Tapi apakah sinematografi yang bagus banget itu bisa menolong ceritanya Gacat, bisa menolong fan service? Kalau fan service iya, kalau ceritanya enggak. Karena cerita itu bukan mengandalkan sinematografi yang bagus. Cerita yang bagus itu bisa mengandalkan sinematografi yang bagus. Kalau sinematografi yang bagus, sinematografi yang menarik, iya, itu ceritanya apakah bagus? Belum tentu. Cerita yang bagus itu pasti itu sinematografi yang bagus, menarik, begitu. Contoh yang sangat unik, sentrik ya kan, berapa? Gacat 12 itu menegangkan dapat banget, terus intensnya dapat banget. Jadi episode 12 adalah episode terbaik bagiku. Episode 12 episode-nya Favarat, episode-nya Gacat Daybreak itu ada intrik namanya intens, menegangkan, itu ada. Makanya jadi menurutku poin negatifnya banyak sekali di episode 3, tapi nggak sebanyak di Kamen ada revise ya. Ini ya cuma lanjut, tapi oke lah. 7,8/10 tuh bagus banget ya kan. Jadi nggak mengatakan karena tuh pas banget menurut gue ya, tuh bagus banget tuh kan, 7,8 tuh kan. Fan service itu jarang menilai bagus. Kalau ceritanya tuh memang begitu aja. Beginilah kejadiannya, ya kan? Kalau ceritanya tuh bagus, fan service-nya tuh juga bagus banget ditampilkan, kayak penempatan fan service-nya tepat banget loh. Oh, ini tepat fan service-nya. Oh, ini keren banget ya kan. Cuma satu kemarin yang penempatannya itu tepat banget. Ketika gelar tuh kalah, Kamen Rider Zen tuh muncul. Itu tepat banget. Oke lah. Terus ketika Kamen Rider Legend datang, itu kurang tepat menurut kurang tepat. Masih ya terlalu aja
kok terlalu lambat aja menurut. Soalnya itu cepet banget, orangnya cepet banget ya kan. Terlalu lambat menurut, terlalu lambat. Fasenya juga dan soalnya juga ya gimana ya, kurang berasa ininya. Intensnya belum ada menurutku. Meskipun kehadiran namanya Agito dan sebarang sebagainya tuh, wah keren, asik nih. Wah, kabar lagi melihat Agito yang pakai dan suaminya Commander Legend nih. Gimana nih? Wah, asik nih. Tapi ceritanya, ya begitulah. Oke. Terus apa lagi yang belum tepat hati? Ini, ketika melawan Eternal, itu ada warga-warganya yang menyemangati Hotaru Chenose. Terus ada opening songnya ya kan? Itu oke, tapi nggak penempatannya nggak oke. Kenapa kok di sini soalnya opening songnya datang itu bisa dengan kok kalah si Gajart, harusnya kan menang, dibantulah sama Legend datang dengan openingnya si Legend kayak ya kan itu kan. Terus dengan bahas sound desainnya, sound BGM-nya keren banget tuh, keren banget soalnya begitu, lebih ada impactnya, lebih ada mengkocak-kacak hatiku. Wah tekan ini karena kemarin ya itu ada udah ketebak, terus karena aku lihat ini aja klik-kliknya sih juga taranya, terus ini mudah dicerna ya kan. Terus tidak ada namanya, pokoknya Hiroki Uchida ini adalah penulis yang kurang gimana ya, bukan kurang matang tapi perlu di-adjust lagi menurutku daripada Bapak Kajigawa yang begitu kita naruh ke fan service itu tepat sekali. Nah begitulah, jadi tolong ya, maaf ya, ini bakal dihujat banget nih akunnya, bakal dihujat, bakal dimaki-maki, terserah lah ya kan. Lo mau maki-maki terserah, lo mau hujat aku terserah ya kan. Yang penting aku nilai tuh perfilman tuh bagus banget ya kan, terus mereka tuh bagus banget. Terus ya begitulah ya. Contoh yang menurutku kurang berhasil tuh adalah ini di Age of Ultron, itu ya sedikit kurang sih. Terus ini lagi apa namanya, yang paling kurang itu di Captain America Civil War, itu kurang banget, kurang ya kan. Kok begini, kok begitu. Nah seperti itulah, sama seperti di Gacha. Tapi apakah buruk episode 33? Ya enggak lah. Apakah bagus? Ya enggak, tengah-tengah. Bagus enggak, jelek enggak. Makanya aku naruh 7,8/10 begitu. Oke, itu aja untuk dari aku. Karena ini adalah konten marah-marah, bahas bebas, ada pure dengan ngelantur aku, pandangan aku. Oke, kalau ada kritisi aku ya, apa yang kamu bisa kritisi aku lah ya, bisa kritisi, bisa lu tambahkan, nanti aku jawab di video berikutnya, karena akan aku ya kan, akan aku bahas di video berikutnya. Oke, bye.